Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Hamin dalam ruang BP atau bimbingan konseling. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas studi lanjutan, yaitu sebuah pembahasan yang akan memberikan informasi tentang kemana setelah saya tamat dari MTS khususnya atau SLTP. Apakah saya ke SMA, ataukah saya ke SMK, ataukah saya ikut kursus. Nah, para siswa, sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan kapasitas intelektual, sosial, dan kejuruan atau karir. Selain itu, sekolah juga berpengaruh dalam perkembangan remaja untuk mendapat pengetahuan yang benar dan tepat mengenai perubahan fisik dan psikologis dalam membantu memahami tugas-tugas perkembangannya. Sekolah yang baik bagi remaja adalah sekolah yang memperhatikan dengan serius perbedaan dan perkembangan individu, menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap kondisi remaja, dan memfokuskan kegiatan pada perkembangan sosial dan emosional di samping perkembangan intelektual setiap peserta didik. Kriteria tersebut dapat kita lihat dengan memahami sekolah-sekolah lanjutan yang termasuk dalam ruang lingkup sekolah SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas, baik berdasarkan jenjang, jenis macamnya, maupun peringkat prestasinya. Tujuan pembahasan layanan informasi ini adalah diharapkan para siswa mampu mengidentifikasi bakat atau kemampuan yang dimilikinya, sehingga nanti dalam memilih studi lanjutan tidak ikut-ikutan teman atau informasi orang lain begitu saja. Yang kedua, mampu mengidentifikasi peminatan atau program keahlian yang ada di sekolah lanjutan, apa itu SMA, madrasah aliyah maupun SMK. Yang selanjutnya, setelah mengidentifikasi bakat, mengidentifikasi peminatan atau program keahlian, yang terakhir adalah menentukan pilihan dengan tepat sesuai dengan bakat yang dimiliki dan minat yang dimilikinya, sehingga dalam memilih tepat sasaran. Jenis-jenis sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan dalam hal ini ada 3, yaitu SMA, SMK, dan lembaga kursus. Untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan atau studi lanjutan, ada 3 jalur yang dapat dipilih oleh seorang siswa. Yang pertama, jalur 1, yaitu jalur setelah tamat dari MTS garis miring SMP, kemudian melanjutkan ke SMA, lalu lanjut ke perguruan tinggi. Dinamakan jalur 1 karena dari SMP, SMA, perguruan tinggi adalah satu jalur. Yang kedua, pertimbangannya adalah jalur 1 SMA ini 90% pengetahuannya dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi materi di SMA bukan dipersiapkan untuk masuk pasar kerja, melainkan ke perguruan tinggi. Dan setelah lulus dari perguruan tinggi, maka seseorang masuk di dunia kerja untuk mengembangkan karirnya. Ini yang dimaksud dengan jalur 1. Kemudian jalur 2, yang dimaksud jalur 2 adalah di mana setelah anak tamat dari SMP atau MTS atau SLTP, mereka melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan. Kenapa dinamakan jalur 2? Karena siswa yang masuk SMK atau tamat dari SMK, sekolah menengah kejuruan, itu dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi untuk menjadi tenaga ahli dan juga dapat masuk pasar kerja. Kenapa? Karena kurikulum di SMK memang dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Itulah makanya dinamakan jalur 2 atau 2 jalur. Pertimbangan berikutnya adalah di SMK 60% materi disampaikan dalam bentuk praktek, sedangkan 40% dalam bentuk teori. Jadi ini berbanding terbalik dengan SMA. Kalau SMA jalur 1, kemudian perguruan tinggi, tamat baru mengembangkan karir dalam dunia kerja, sedangkan SMK boleh masuk pasar kerja karena sudah punya keterampilan
karena 60% disampaikan dalam bentuk praktek. Selanjutnya, tamat SMK telah memiliki keterampilan untuk masuk pasar kerja. Nah, ini tadi ya, di samping bisa masuk perguruan tinggi, bisa masuk dalam pasar atau bursa pasar kerja. Dan yang berikutnya, siswa yang tamat dari SMK dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ini ada jalur ya. Kalau mau kerja bisa masuk karena sudah punya modal, tenaga, keterampilan. Kalau mau ke perguruan tinggi juga bisa karena juga sudah memiliki pengetahuan. Nah, kalau ke perguruan tinggi maka jurusannya akan lebih eksplisit, jelas sesuai dengan program keahlian yang diambil ketika di SMK. Makanya di SMK dinamakan jalur 2. Yang ketiga disebut dengan jalur 3. Yang dimaksud jalur 3 di sini adalah seseorang yang tamat dari SLTP atau MTS, SMP, maka dia langsung masuk dunia kerja. Mohon maaf, ini bagi yang ekonomi orang tuanya tidak cukup untuk perguruan tinggi, maka sebaiknya masuk dunia kerja setelah tamat SMP. Nah, di sinilah ketika anak itu kerja atau siswa itu bekerja, maka dapat mengembangkan karirnya. Satu, melalui kursus sesuai dengan bakat yang dimilikinya, atau ikut paket C. Nah, kemudian setelah paket C sambil bekerja, maka dia bisa digunakan lagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau tidak, maka dia dapat meningkatkan karirnya dengan melalui lembaga-lembaga kursus. Di samping dapat uang, dapat memenuhi kebutuhan sendiri, dapat mencari mengembangkan pengetahuannya atau keterampilannya, dan juga dapat dipersiapkan untuk masuk perguruan tinggi. Nah, jika jalur inilah yang dapat ditempuh atau dipilih oleh para siswa. Nah, mana yang mau dilewati, apakah jalur 1 atau jalur 2 atau jalur 3, tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi orang tua masing-masing. Nah, selanjutnya jurusan yang ada di SMA atau peminatan yang ada di SMA. Di SMA dan Madrasah Aliyah khususnya itu memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan jurusan bahasa. IPS dan IPA, mohon maaf, jurusan IPS dan jurusan IPA. Untuk bahasa hanya ada pada sekolah-sekolah tertentu yang membuka jurusan tersebut. Madrasah Aliyah reguler umumnya juga membuka jurusan IPA dan jurusan IPS. Kemudian berkembang lagi untuk Madrasah Aliyah, ada Madrasah Aliyah yang membuka jurusan keagamaan. Ada yang memfokuskan Madrasah Aliyah keagamaan seperti di Madrasah Aliyah 2 Samarinda. Ada yang mengkhususkan Madrasah Aliyah program khusus Kitab Kuning. Ini ada di Jember. Ya. Kemudian sekarang berkembang lagi ada Madrasah Keterampilan. Ini 2 tahun yang lalu sudah di launching. Dan ada lagi Madrasah Insan Cendekia. Nah, sekolah Madrasah Aliyah yang kami sebutkan terakhir tadi adalah madrasah-madrasah Aliyah yang bersifat unggulan. Nah, selanjutnya program keahlian atau peminatan yang ada di SMK. Para siswa perlu kalian ketahui bahwa di Bontang ini ada 3 SMK negeri. 1 SMK Negeri 1, kedua SMK Negeri 2, yang ketiga ada yaitu SMK Negeri 3. SMK Negeri 1 yang beralamat di Jalan Pupuk Raya itu merupakan sekolah rintisan internasional yang sampai saat ini memiliki 10 program keahlian. Di antaranya adalah kimia industri, ini yang menjadi unggulan ya, dan ini menjadi rebutan bukan hanya tamatan SMP Kota Bontang, tetapi juga dari luar Bontang. Kenapa? Karena berdasarkan informasi alumni dari SMK 1 itu 60% diterima di perusahaan-perusahaan di Kota Bontang seperti PKT, PT Bada, Indominco, Pama, Sukovindo, dan lain-lain. Sehingga inilah yang menjadi daya tarik bagi SMK 1 menjadi sekolah favorit untuk di Kalimantan Timur, bukan hanya saja di Bontang. Yang kedua, kimia analis. Kimia analis ini masa belajarnya kalau tidak salah itu 4 tahun. Jadi yang mau ambil kimia analis siap-siap masa belajarnya lebih panjang. Ya. Dan yang ketiga adalah teknik listrik atau teknik pemanfaatan listrik. Dan yang keempat
teknik pendingin dan tata udara. Berikutnya teknik mesin perkakas, teknik kendaraan ringan, teknik pengelasan, teknik otomasi industri. Dan yang ke-9 dan 10 adalah teknik atau rekayasa perangkat lunak dan jurusan farmasi. Nah, itulah 10 program keahlian atau peminatan yang ada di SMK 1. Bagi yang berminat, persiapkan diri baik-baik sampai mulai dari sekarang untuk bersaing dengan teman-teman kalian, bukan hanya yang dari MTS, tetapi juga dari sekolah-sekolah lainnya. Nah, mengingat untuk di SMK 1 antara peminat dan kuota yang disiapkan itu jauh perbandingannya. Berikutnya SMK 2. SMK 2 memiliki 8 program keahlian. Sampai saat ini yang masih berjalan adalah 1. Nautika kapal penangkap ikan. Yang kedua, teknika kapal penangkap ikan yang disingkat PKPI. Yang ketiga, agribisnis perikanan air tawar atau disingkat APAT. Yang keempat, agribisnis pengelola hasil perikanan disingkat APHIPI. Berikutnya masih di SMK 2, teknika kapal niaga, nautika kapal niaga. Yang ke-7, teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSN. Dan yang terakhir, teknik komputer dan jaringan. Jadi 8 program keahlian yang ada di SMK 2 ini sudah banyak diminati, dan menurut data yang masuk banyak anak-anak alumni MTS itu masuk di SMK 2, termasuk di SMK 1 tahun kemarin juga lebih banyak dari tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini dapat berkembang. Dan yang ketiga adalah SMK Negeri 3. Untuk SMK Negeri 3 yang beralamat di Bendang Barat, Jalan Palembang, ini memiliki 3 program keahlian. Apa saja yang ada di Bendang Barat? Yaitu teknik otomotif, yang kedua teknik mekanik alat berat, dan yang ketiga teknik pertambangan. Nah, itulah para siswa informasi mengenai sekolah lanjutan yang Pak Guru sampaikan. Walaupun singkat, mudah-mudahan dapat dipahami dan kalian dapat menentukan pilihan dengan tepat, dan selanjutnya kalian dapat berkembang dengan sukses. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.